batal keluarnya sesuatu lewat dua lubang kubur atau dubur. Menurut Al-Malikiyah, keluar sesuatu yang tidak lazim seperti batu, darah, atau nanah tidak membatalkan wudhu jika sesuatu tersebut terbentuk dalam usus atau bukan karena menelan batu. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakun di atas bumi atau dalam artian tidak memungkinkan keluar sesuatu dari dubur. Menurut Al-Hanabalah, tidur membatalkan wudhu secara mutlak. Menurut Al-Malikiyah, tidur pulas dapat membatalkan wudhu baik tamakun atau tidak. Sementara tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. Keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menurut mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan dengan tangan tidak batal wudhu. Kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Menurut As-Syafi'i, membatalkan wudhu tanpa lapis selain rambut, kuku, dan gigi. Menurut Al-Hanafiyah, tidak batal wudhu sama sekali. Menurut Al-Malikiyah, membatalkan wudhu apabila dengan kelazatan atau bermaksud kelazatan walaupun dengan lapis tipis, baik kulit, rambut juga menyentuh amrod al-jamil, hukumnya sama. Menurut Al-Hanabalah, membatalkan wudhu dengan syahwat ajnabi atau muhrim, tidak batal wudhu bagi yang disentuh. 6. Keluarnya sesuatu dari badan seperti darah, nanah, dan semacamnya akibat luka atau lainnya. Catatan, mereka sepakat bahwa murtad juga menyebabkan batalnya wudhu kecuali Al-Hanafiyah. Namun Al-Hanafiyah berpendapat ketawa dalam sholat juga menyebabkan batal wudhu. Maka daging kambing atau unta menurut Al-Hanabalah termasuk yang membatalkan wudhu dan juga memandikan jenazah. Ragu terhadap hadas membatalkan wudhu menurut Al-Malikiyah. Sholat. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi rukun salat ada 6. Takbiratul ihram, kedua berdiri, ketiga membaca Al-Fatihah, keempat ruku dalam artian sunnah membaca tasbih, kelima sujud, dan yang terakhir duduk tasyahadat akhir. Kedua, menurut mazhab Maliki rukun salat ada 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri, keempat membaca Al-Fatihah, kelima ruku atau dalam artian sunnah membaca tasbih, keenam i'tidal atau bangun dari ruku, ketujuh sujud, kedelapan duduk antara dua sujud, kesembilan duduk tasyahadat akhir, kesepuluh membaca tasyahadat akhir, ke-11 membaca selawat Nabi, ke-12 salam, dan yang terakhir tertib. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i rukun salat ada 13. Yang pertama itu niat, yang selanjutnya itu takbiratul ihram, yang ketiga adalah berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku atau sunnah membaca tasbih, yang keenam itu i'tidal atau bangun dari ruku, yang ketujuh itu sujud, yang kedelapan itu duduk antara dua sujud, yang selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam, dan yang terakhir itu tertib. Yang selanjutnya itu menurut mazhab Hambali rukun salat ada 13. Yang pertama itu takbiratul ihram, yang kedua itu berdiri, yang ketiga itu membaca Al-Fatihah, yang keempat itu ruku atau wajib membaca tasbih, yang kelima itu i'tidal atau bangun dari ruku, yang keenam itu sujud, yang ketujuh itu duduk antara dua sujud, yang kedelapan itu adalah duduk tasyahud akhir, yang selanjutnya membaca tasyahud akhir, membaca selawat Nabi, salam, tertib, dan yang terakhir tu'minah. Yang mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal yang membatalkan sholat, yaitu yang pertama karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, yang kedua berbicara secara sengaja, yang ketiga menangis, yang keempat merintih dalam sebagian keadaan, yang kelima banyak bergerak, yang keenam ragu-ragu dalam niat, yang ketujuh bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya, yang kedelapan menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, dalam artian menukar niat dengan sholat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara jamaah. 9. Terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya.
Ke-10 tidak menutup aurat padahal ia memiliki atau memakai pakaian. Yang ke-11 kena najis tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. Yang ke-12 mengulang-ulang takbiratul ihram. Yang ke-13 meninggalkan rukun secara sengaja. Yang ke-14 mengikuti iman yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya. Yang ke-15 menambah rukun secara sengaja. Yang ke-16 makan atau minum. Yang ke-17 berpaling dari kiblat dengan dadanya. Dan yang terakhir mendahulukan rukun ini dari yang lainnya. Yang selanjutnya adalah mazhab Maliki. Hal-hal yang membatalkan salat menurut mazhab Maliki yaitu yang pertama, meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua, menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga, menambah tasya, tasyahud bukan pada tempatnya. Yang keempat, tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, berbicara dengan sengaja. Yang ketujuh, meniup dengan mulut secara sengaja. Yang kedelapan, muntah dengan sengaja. Yang kesembilan, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang ke-10, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam. Dan ke-15 atau yang terakhir, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Yang C atau yang ketiga, mazhab Hambali, yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali yaitu yang pertama, banyak bergerak. Yang kedua, kena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, membelakangi kiblat. Yang keempat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kelima, sengaja membuka aurat. Yang keenam, bersandar dengan kuat tanpa alasan. Yang ketujuh, menambah rukun dengan sengaja. Kedelapan, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. Kesembilan, keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. Yang ke-10, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. Ke-11, ragu-ragu dalam takbiratul ihram. Ke-12, tertawa terbahak-bahak. Ke-13, berbicara baik sengaja atau tidak. Ke-14, makmum memberi salam dengan sengaja menghalui imam. Ke-15, makan atau minum. Ke-16, berdehem tanpa alasan. Ke-17, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf. 18, menangis bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu mazhab Hanafi. Yang membatalkan salat menurut mazhab Hanafi adalah yang pertama, berbicara dengan sengaja, lupa atau tidak tahu hukumnya atau karena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Ketiga, banyak bergerak. Keempat, memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, berdehem tanpa alasan. Ketujuh, menggerutu. Delapan, merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras. 9, membalas ucapan orang yang bersin. 10, mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk. Ke-11, mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. Ke-12, mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. Ke-13, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air. Yang ke-14, terbit matahari kita sedang sholat subuh. Ke-15, matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id. Ke-16, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. Ke-17, berhadat dengan sengaja jika didahului oleh hadat atau dalam buka kurung dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholat. Sekian dari saya tentang materi yang membatalkan sholat dan membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.